Saya Nuncio Andrian Melano, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipah Maumere. Saya bergabung di program studi manajemen dan diangkat sebagai dosen tetap pada tahun 2020 dengan kompetensi manajemen pemasaran. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah saya, yaitu manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS. Melalui perkuliahan ini, dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman dan keterampilan dasar mengenai manajemen pemasaran, serta bertanggung jawab dalam menangani tugas-tugas perkuliahan mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan menilai tugas-tugas dan presentasi. Materi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah manajemen pemasaran dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang kedua, perencanaan pemasaran. Yang ketiga, perilaku konsumen. Keempat, identifikasi segmen pasar dan pasar sasaran. Kelima, strategi positioning merek. Keenam, pasar global. Ketujuh, produk. Kedelapan, price. Kesembilan, place. Ke-10 promotion, dan yang terakhir adalah pemasaran terpadu. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu interactive learning, di mana pendekatan pembelajaran yaitu dengan melibatkan mahasiswa dalam proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan lebih efektif. Pada hari ini, saya akan membahas materi tentang segmentasi pasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mengikuti video perkuliahan saya di kelas. Mari, selamat menyaksikan. Baik, selamat sore semua. Apa kabar semua? Baik-baik ya? Oke, luar biasa ya? Oke. Jadi baik, hari ini materi kita tentang segmentasi pasar. Nah, kalau omong tentang segmentasi pasar, mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah ini, segmentasi. Sudah? Oke. Mungkin Nona bisa menjelaskan segmentasi itu seperti apa? Baik, menurut saya segmentasi pasar adalah strategi untuk membagi atau mengelompokkan keseluruhan pasar yang luas dan beragam menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jadi baik, betul apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Namun untuk lebih memperjelas apa itu segmentasi pasar, mari kita lihat beberapa pendapat para ahli. Nah ini. Menurut Philip Kotler ini bapak pemasaran. Ini ahli pemasarannya. Dia mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan atau perilaku konsumen yang serupa. Jadi apa? Di sini Kotler dia katakan bahwa pelanggan yang sebelumnya dalam lingkungan besar, dia bagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dia bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, supaya apa? Supaya lebih detail. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan dan permintaan konsumen. Bisa paham ya? Ini menurut Kotler. Ada pendapat lain dari Reynald Casali. Dia katakan apa? Segmentasi pasar adalah suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial menurut persamaan karakteristik dan perilaku pembeli.
Jadi dia bagi pelanggan potensial. Seperti itu. Maksudnya begini. Nah, di dalam pemasaran ketika kita membuat sebuah produk, kita harus tahu dulu pasar saya di mana. Makanya ini ada segmentasi. Kayak kalian di dalam satu ruangan ini. Saya harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan kalian. Tentunya berbeda toh. Yang laki-laki dan perempuan pasti kebutuhan dan keinginannya itu berbeda. Kan tidak mungkin yang laki-laki menggunakan pakaian perempuan, misalkan menggunakan rok. Supaya apa? Target pasarnya itu bisa terukur. Bisa jelas ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi ini, kesimpulannya apa? Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku konsumen. Ya. Dia tekankan juga tentang perilaku konsumen. Ya. Karena pasti berbeda-beda perilaku konsumen. Bisa paham ya? Oke. Nah itu. Apa tujuan dari segmentasi pasar? Yang pertama apa? Pasar lebih mudah dibedakan. Tadi Pak sudah sempat singgung toh. Ketika saya bagi, saya lebih tahu ini kebutuhannya apa. Karena apa? Yang laki-laki pasti maunya apa. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan. Jadi ketika saya membuat sebuah produk, saya tahu targetnya nanti di mana. Jadi jangan salah target pasarnya. Itu ya. Yang kedua apa? Pelayanan kepada pembeli yang lebih baik. Kenapa pelayanannya lebih baik? Ya saya sudah tahu kebutuhan dari konsumen tersebut. Dia maunya seperti apa? Nanti dijelaskan juga, ini orang secara kepribadiannya orangnya seperti bagaimana. Nah, untuk menghadapi pembeli dengan latar belakang seperti itu atau konsumen dengan sifat seperti itu, bagaimana kita melayani? Kan watak orang tentunya berbeda-beda toh? Ya. Saya ketemu dengan pembeli yang cerewet, bagaimana saya melakukan pendekatannya? Kan pasti ada pembeli yang dengan keinginan yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Nah, karena saya sudah tahu ini sasarannya apa. Jadi strategi saya, seperti tadi Pak sampaikan, orang dengan watak seperti ini, saya harus menggunakan strategi seperti apa. Pendekatan saya harus bagaimana. Dan yang terakhir, menemukan peluang baru. Nah, kenapa menemukan peluang baru? Ketika saya melakukan segmentasi, saya melakukan pengelompokan tersebut, kita bisa melihat peluang baru. Ambil contoh, ketika saya membagi satu kelompok, saya lihat, di sini kelompok ini, produk saya belum ada. Padahal sasarannya ada setelah saya membagi segmentasi tersebut, pengelompokan tersebut. Ternyata di sini laki-laki banyak. Sementara produk saya, produk untuk wanita. Kalau di tempat ini, coba saya masuk dengan produk yang laki-laki. Jelas ya? Sampai sini. Nah, kalian lihat ini, gambar ini ya. Ini gambar ini. Nah, ini. Nah, di sini sebelumnya masih beragam. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Terus dikelompokkan. Nah, ini warna merahnya ini, warna kuningnya ini, warna birunya ini. Bisa. Karena apa? Keinginannya pasti berbeda-beda. Bisa jelas ya? Bisa. Nah, oke, baik, kita lanjut. Yang berikut adalah dasar-dasar segmentasi pasar. Nah, ini. Yang pertama berdasarkan demografis. Demografis ini berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama. Nah ini. Waktu
Baru kita melakukan pemetaan, itu kita ada melakukan tahapan. Nanti di slide berikutnya itu ada tahapan survei. Produk saya sudah ada, ya saya harus mengetahui dulu pasar saya seperti apa. Pasar yang dimaksud di sini bukan pasar yang kita penjual dan pembeli ya. Nah, pasar di sini adalah pangsa pasar. Nanti saya menjual di mana. Seperti itu. Nah, di sini setelah saya sudah tahu, saya melakukan survei berdasarkan demografis, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama. Saya melihat, karena apa? Kelompok umur tertentu pasti kebutuhan dan keinginannya berbeda. Terus jenis kelamin, tadi Pak sudah singgung toh? Ya, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Kalau sama, ya bisa diragukan jenis kelaminnya. Ya, seperti itu. Nah, terus pekerjaan. Nah ini. Ya pekerjaan. Orang yang bekerja pasti, ambil contoh misalkan kami sebagai tenaga pengajar atau dosen, pasti kebutuhan kami berbeda dengan kalian yang sebagai mahasiswa. Nah, seperti itu. Terus agama. Nah ini juga menyangkut agama. Dia sampaikan juga tentang agama. Seperti itu. Jadi ketika kalian melakukan segmentasi atau pemetaan pasar tersebut, mengelompokkan itu, kalian harus mengetahui hal-hal ini secara demografis. Terus berikut geografis yang kedua. Ini berdasarkan tempat, lokasi, dan daerah. Ya toh? Nah ini juga harus kalian lakukan. Kalian harus tahu dulu. Di lokasi ini atau daerah ini kebutuhannya seperti apa. Seperti itu. Saya ambil contoh, kalau kita di wilayah sini, di daerah tertentu, ada yang penduduknya mayoritas Muslim. Ya. Kita ambil contoh seperti di Nguring. Pasti kebutuhan mereka berbeda dengan kita di daerah lain yang mayoritas Kristen. Seperti itu. Makanya perlu dilakukan segmentasi tersebut. Jangan sampai salah sasaran. Terus berdasarkan psikografis. Ciri kepribadian, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Nah ini. Orang yang suka olahraga, pasti dia punya kebutuhannya berbeda. Dengan yang sukanya gaya-gayaan di kafe, nongkrongnya di kafe. Nah, pasti beda toh? Iya, seperti itu. Terus berdasarkan perilaku, tingkat penggunaan produk, loyalitas merek, manfaat yang dicari, dan waktu pembelian. Ini. Ada orang yang perilaku pembelian itu pada saat ada diskon saja, baru dia membeli. Dia pas lihat, oh ini ada diskon, baru saya membeli produk tersebut. Bisa jelas ya? Bisa. Oke, baik. Ini Pak kasih contoh. Seperti ini. Kalau di ini, saya gambar saja ya. Nah, ini berdasarkan demografis. Saya D saja, di sini G, di sini P, dan di sini perilaku. Seperti ini. Nah, ini ya. Saya membagi kelompok ini menjadi 3 segmen. Yang pertama, saya tulis di sini segmen 1. Ini segmen 2. Dan yang ini segmen 3. Baik. Untuk segmentasi 1, kita petakan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Nah, di sini Pak petakan mereka menjadi dari umur 7 sampai 15 tahun, jenis kelaminnya pria dan wanita. Nah, umur 7 sampai 15 tahun, mereka merupakan pelajar. Nah, ini ada yang masih umur 15 tahun enggak? Tidak ada ya? Oke, nah ini. Terus, nah, karena mereka adalah pelajar,
umurnya masih 7-15 tahun, lokasinya Pak kasih masuk mereka di lingkungan sekolah. Ini Pak petakan mereka di lingkungan sekolah. Terus kepribadian, gaya hidupnya seperti apa? Nah, di sini apa? Pemasukan mereka anak-anak umur sekian biasanya apa? Hobi main game. Jadi pemasukan mereka di gamers. Terus perilaku mereka. Mereka ini biasanya masih dalam geng-geng toh, perilaku pembelian. Jadi biasanya kalau satu membeli, yang lain juga membeli produk yang sama. Atau kalian juga umur begini ya, yang suka sama-sama juga. Karena biasanya begitu, istilahnya kapel-kapel mereka. Seperti itu. Jadi ini ya, perilakunya mereka di sini Pak tulis saja masih geng-gengan. Seperti itu. Mengikuti geng lah. Terus segmentasi kedua, pemasukan di perempuan atau wanita umur 16 sampai dengan 24 tahun. Kalian masuk di golongan ini toh? Ya. Jadi di sini karena perempuan di sini pemasukan mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Terus lokasinya pemasukan apa? Di lingkungan kampus. Lingkungan kampus. Kampus lah. Oke. Ya. Kalau perempuan biasanya kalian suka apa? Fashion ya? Oke. Fashion seperti itu. Jadi pemasukan saja di sini. Fashion. Perilakunya apa? Perilaku pembeliannya. Kalian biasanya kalau membeli apa? Karena apa? Pas ada diskon. Ya. Ada kadang pas membeli pas ada diskon. Ketika ada diskon. Oke. Terus segmentasi terakhir. Petakan lagi dari umur dari umur 25 sampai 40, umur 40 seperti ini. Terus di sini pemasukan sebagai laki-laki. Pekerjaannya pemasukan sebagai profesional. Oke. Terus lokasi atau tempatnya di sini pemasukan apa? Wilayah Maumere saja, seperti itu, wilayah kota Maumere. Terus untuk kepribadian, sosial, gaya hidup dan sebagainya. Di sini pemasukan peminat olahraga dan suka nongkrong di kafe. Anak kafe lah mereka. Seperti itu. Anak kafe. Dan yang terakhir, apa? Perilaku pembelian. Perilaku pembelian mereka adalah orang yang loyal. Loyal untuk membeli. Nah, setelah melakukan segmentasi seperti ini, dengan ini kita bisa mengetahui sasaran pasar saya seperti apa. Targetnya. Ini setelah kita lakukan survei. Saya sudah peroleh datanya seperti ini. Apa yang akan kita lakukan? Nah, produknya saya bisa langsung ke segmen-segmen yang sudah saya bagikan. Artinya apa? Di usia 7-15 tahun pelajar lingkungan sekolah, nah ini mereka nih karena gamers, mereka belum memiliki uang. Anak usia ini kan pasti belum memiliki uang. Nah,
Perilakunya masih ikut geng-geng saja. Jadi lebih selektif. Lebih selektif dalam membeli barang. Jadi mereka cenderung lebih membeli produk yang lebih murah. Karena masih mengandalkan uang orang tua. Nah, ini masih kasih dapat jajan mereka nih 7 sampai 15 tahun. Terus di segmen kedua, nah ini kalian mahasiswi. Nah ini tadi dikatakan bahwa masih mengandalkan ada produk diskon dulu, baru membeli. Nah ini cenderung tidak loyal. Dan yang terakhir di segmen 3, nah ini di usia-usia ini mereka adalah seorang profesional cenderung loyal. Tapi mengandalkan kualitas. Jadi di usia ini ya sudah lebih memikirkan kualitas produknya. Seperti itu ya. Jadi ini, setelah kita lakukan segmentasi pasar seperti ini, pemetaan seperti ini, kita sudah bisa tahu target pasarnya seperti apa. Bisa jelas ya? Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke prosedur dalam melakukan segmentasi pasar. Nah, itu ada 3 tahap. Tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. Nah, kalian tahu survei itu seperti apa? Ada yang tahu survei? Pernah lakukan survei? Ya, melihat suatu kejadian. Nah, artinya apa? Turun ke lapangan untuk melihat, mengambil data. Nah, seperti itu. Nah, di dalam segmentasi pasar ini, langkah pertama adalah survei. Kenapa saya harus melakukan survei? Supaya saya tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, berdasarkan segmentasi yang tadi sudah kita jelaskan seperti ini. Nah, ini datanya seperti ini, Pak. Berarti di tempat atau lokasi tersebut, target pasar saya harus seperti apa. Nah ini, jadi survei harus benar-benar dilakukan. Harus valid. Supaya apa? Data yang keluar nanti adalah data yang betul. Nah, ketika produk itu kita mau luncurkan produk kita, saya sudah tahu bahwa pangsa pasar saya nanti di mana. Di siapa. Seperti itu. Ini di dalam tahap survei. Yang berikutnya tahap analisis. Nah, setelah datanya saya peroleh, ya saya mulai menganalisa. Nah, tadi sudah dijelaskan juga toh, yang laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, ini yang suka di daerah ini kebutuhan mereka apa, maunya apa. Seperti itu. Dan yang terakhir tahap pembentukan. Nah, di tahap pembentukan ini ya kita sudah mulai membentuk bahwa ini yang jadi kemauan dan keinginan dari pasar tersebut. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ada, oke, baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Petrus Tribo atau Betan, biasa dipanggil Betan, NIM 0622102118. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan segmentasi pasar? Sekian dari saya. Oke, baik, pertanyaan yang bagus dari Betan. Baik, untuk mengukur keberhasilan segmentasi, yaitu yang pertama apa? Kita lihat bagaimana peningkatan penjualannya. Jika penjualannya itu meningkat, maka dengan sendiri kita akan mengetahui bahwa segmentasi pasar yang telah kita lakukan tersebut sudah berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Peningkatan pangsa pasar. Pangsa pasar artinya bertambah pangsa pasar berkaitan dengan produk kita. Produk saya yang sebelumnya, pangsa pasarnya hanya di daerah ini, sekarang sudah semakin luas.
Yang berikutnya apa? Peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, ini poin penting, pelanggan yang puas. Karena apa? Saya buat sebuah produk, tapi kalau pelanggannya tidak puas, pelanggan tidak akan apa? Tidak akan membeli kembali. Betul. Dia tidak akan loyal. Nah, untuk apa produk saya ciptakan atau saya buat, tapi tidak bisa membuat konsumen puas. Jadi, kalian harus benar-benar membuat konsumen puas. Supaya Tadi kan Pak sudah menjelaskan tentang segmentasi pasar. Dan di sini saya mau bertanya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam segmentasi pasar? Sekian dari baik, pertanyaan yang baik ya dari teman kita Yul ya. Ya, oke, baik. Tantangan terbesar dalam segmentasi pasar adalah yang pertama apa? Kesulitan dalam menentukan kriteria yang tepat. Nah, ini ketika kita melakukan survei, sampai di tempat lokasi survei, kita kesulitan menentukan kriteria yang tepat. Ini maunya apa? Konsumen maunya apa? Pelanggan maunya apa? Kita kesulitan memperoleh data tersebut. Karena kesulitan tersebut menyebabkan kita tidak tahu apa yang menjadi produk yang akan kita luncurkan di lokasi tersebut. Yang kedua apa? Kita kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat. Nah ini, datanya tidak ada. Bagaimana saya bisa menentukan segmentasinya? Ini tantangan terbesar. Kita tidak tahu datanya. Kita mau masuk, mau minta data, tertutup. Tidak diekspos datanya. Yang berikut apa? Kesulitan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang berikutnya apa? Perubahan perilaku pelanggan. Nah, pelanggan ini kan suka berubah-berubah. Hari ini ketika kita turun survei, pelanggan maunya ini. Tapi setelah kita datang dengan produknya, pelanggan sudah berubah perilaku membelinya. Dan yang terakhir apa? Keterbatasan sumber daya. Nah, ini. Seperti ini. Pasar maunya ini, tapi sumber daya kita terbatas. Atau pasarnya jumlahnya banyak, tapi sumber daya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Bisa jelas ya jawabannya? Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Berarti kalau sudah pas, untuk materi kita hari ini tentang segmentasi pasar kita akhiri hari ini. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi target pasar, di mana materi tersebut merupakan kelanjutan dari segmentasi pasar. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua.